bagaimana orang ini, saya dekat dengan orang ini, apakah orang ini jujur atau tidak. Sebelum saya menjawab pertanyaan seperti itu, saya tes dulu orangnya. Pertama, saya berikan dia pena dan kertas. Kalau balik lagi tadi ke warna, Oke. ada nggak kriteria misalkan ya? Dia tuh warnanya hijau, dia tuh warnanya merah. Nah, kriterianya tuh warna hijau tuh kayak gimana tuh? Apakah dari posturnya bisa dilihat atau dari apanya gitu? Terkadang saya Atau nggak bisa? tidak mampu untuk setiap hari melihat warna orang. Oh. Jadi ada ketika saya marah. Oh, jadi nggak bisa, jadi hanya secara kebetulan atau ada Ya, beberapa gitu kan? seperti itu. Oh, Makanya oke. di sini saya bilang saya bukan indigo. Saya orang biasa, namun ada sesuatu hal yang mengganjal. Oke. Berarti nggak bisa dilihat dari kriterianya seperti apa nggak gitu ya? Kalau untuk wanita itu lebih gampang. Nah, kalau untuk wanita gimana? Kalau untuk wanita, karena kan mood wanita itu ya, meskipun dia strong, Rubah-rubah naik turun Oh. kan dia moodnya. Ya. Dia dapat terlihat dia lagi komunikasi kuning. Kalau tidak dia warnanya lebih ke ungu. Dia Kalau itu gimana? ungu itu kalau dari saya yang saya terjemahkan, mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Saya sering kali kalau di tempat kerja tuh bercakap dengan orang, dia warnanya ungu. Dia lagi berusaha untuk menyemangati dirinya, bergebu-gebu untuk saya pokoknya harus beres tepat waktu. Tapi dia bisa dengan orang lancar komunikasi. Itu tuh warna ungu. Ya, warna ungu, tapi tidak ungu terlihat ungu begitu, Oh. tidak. Kadang misalkan hanya bertahan 15 menit. Contoh kalau misalkan seperti ini ya. Kebetulan Bentar, mau tanya lagi. oke. Berarti nggak semua orang tuh warnanya tuh bisa ungu terus, enggak? Berarti bisa Tidak. berubah-ubah. Betul. Oh. Betul. Pada saat-saat tertentu mungkin Iya. ya. Oke. Contoh orang beres wudhu, saya sering kagum, baik siapapun itu, meskipun dia bertato, dia pergi ke tempat wudhu, dia berwudhu, sehabis wudhu, saya merasa takjub sendiri. Tahu orang bodoh kalau misalkan melihat orang pintar, Ya, minum tolak angin. minum tolak. Serius, nah, minum tolak angin. Silakan lanjut. Seperti itu. Jadi ada, wow, ini orang dia bertato. Banyak orang yang mencibir, jangan bertato. Ya, orang bertato. Tapi di sisi lain, I don't know bagaimana caranya orang itu dapat merubah skema warnanya Ya. menjadi lebih fresh, menjadi lebih cool down, menjadi lebih it's me. Ya. Jadi I don't know, itu secara kebetulan dapat melihat dan diterjemahkan secara menurut pribadi. Saya pun masih membaca tentang psikologi warna. Tapi bentar. Emang ada itu ilmunya mungkin? Ya, Dipelajari ada. kalau untuk orang awam tuh ada, kalau tak salah ada. Oke. Nah, mau nanya lagi, kalau misalkan tadi kan yang ungu sifatnya ya dari warna-warna itu punya sifat tersendiri, Punya ya? karakter. Iya. Kalau yang merah gimana karakternya? Terkadang ada orang yang berwarna merah, dia itu sedang bersedih. Tapi ada juga saya lihat orang itu berwarna merah, dia mengeluarkan medan magnetik ya. Jadi yang saya lihat itu seperti medan magnetik tapi terlihat oleh bola mata. Medan magnetik itu seperti apa? Seperti Bisa contohnya, dicontohkan mungkin? medan magnetik itu muatan listrik ya atau apa? Saya kurang paham. Tapi yang jelas setiap orang punya medan magnetik tersendiri Pada dirinya masing-masing, ya, pada betul. diri seseorang. Oke. Ya. Ketika medan magnet seharusnya dengan mata telanjang seperti ini kan tidak bisa dilihat. Tapi entah mengapa saya dapat lihat, jadi merasa aneh ketika melihat orang itu, kok orang ini dia berkebu-kebu dengan warna kuningnya. Biasanya kan ada 7 warna yang keluar dari orang.
Ya, ini semuanya jadi berapa warna? 7? Ada 7 yang 7. biasa dominasi Nah, keluar itu. Yang tadi yang merah tuh Yang keluar merah tuh, magnetiknya itu. jadi setiap warna yang keluar itu kan kalau misalkan untuk orang awam mungkin disebutnya warna atau aura tubuh manusia itu adalah dari medan magnetik, Ya, seperti itu. ya. Jadi saya pun masih mengkaji contoh warna-warna itu. Kadang-kadang saya salah tafsir. Contoh seperti ini, ada orang berwarna tadi merah ya, dia terlihat lesu, lunglai, tapi ada orang berwarna merah, dia apapun saya siap. Oh, iya. Ya, seperti kuning, saya kebanyakan mengobrol dengan teman, termasuk dengan Ian, itu berwarna kuning, komunikatif menurut saya. Tapi ada juga, kebetulan tadi pagi saya mengobrol dengan teman saya di kantor tuh, dia berwarna kuning tapi tidak komunikatif, dia terlihat sedih. Oh, jadi nggak bisa jadi tolak ukur ya? Iya, tidak bisa. Warna kuning tuh harusnya seperti ini, ternyata nggak bisa gitu. Iya, betul. Balik. Oh, ya, oke. Karena mungkin moodnya atau apa, saya kurang paham. Berarti itu ada 7 warna kuning, warna merah, Yang biasa terlihat ya, warna terus ungu, hijau. Hijau itu mungkin jingga ya. Jingga, Warna navy itu apa? Navy blue. navy ya? blue. Iya, ya, semacam itulah. Jadi yang warna dasar yang Dove macam itulah yang sering keluar. Terus? Kalau putih pun itu putihnya kayak putih lebih ke ada bercak abu. Oh, oke. Ya. Satu lagi sama hitam. Atau? Hitam itu jarang terlihat, tapi pernah. Dari pernah. ada masuk 7 warna itu dari Ada warna hitam yang terbawa, tapi jarang ya. Kalau untuk tolak ukur manusia jarang. Nah, mau nanya ini, kan tadi ada 7 warna. Mau tahu nih, apa ada arti atau makna dari setiap warna itu? Sebetulnya kalau untuk warna sendiri saya kurang bisa mengartikan, karena kan seperti yang saya bahas tadi. Jadi ketika Rizky melihat orang tuh, Enggak, maksudnya gini, ada nggak salah satu misalkan contoh warna hijau mah kebanyakannya gini, misalkan nggak harus semuanya, okay. Cuman ada nggak beberapa sampel gitu, ya sampel lah contoh. sampel itu paling warna kuning. Warna kuning tuh Ya. bisa definisikan seperti apa Kuning itu wataknya atau ininya. Ya, biasanya orang dengan pembawaan warna kuning itu dia lebih kalem, komunikatif, dia lebih fresh, terbuka. Itu ya yang sering dilihat sehari-hari ya. Kita tahu kalau misalkan penjabaran secara edukasi yang benar-benar penjabaran warna itu seperti apa spesifiknya. Tapi yang terlihat sehari-hari dan sering orang tampakkannya seperti itu. Dan satu lagi warna putih. Kalau misalkan saya hendak ke langgar atau ke masjid, melihat orang sesudah wudhu itu atau beres Jumat, itu benar ya fresh, terlihat warna putih semua orang-orang itu. Gila, ada juga yang ya buat teman-teman bentar. Warna tadi kita lagi ngobrolin warna itu bukan pelangi, mohon maaf, tapi membaca warna seseorang kayak ilmu naoge nya nu kitu. Nya bukan ilmu tapi bukan ilmu, mungkin kebetulan mungkin ya. Ada kelebihan lah, dari setiap orang tuh punya kelebihan gitu ya. Di antaranya ya bisa membaca warna seseorang gitu. Kebetulan saya juga baru tahu gitu. Ada ya yang seperti ini gitu. Mungkin di luar sana mungkin ada seperti Anda juga. Tapi Ian sendiri takut dengan orang-orang seperti kami yang enggak lah, kita makan best friend. Takutnya kan seperti kebanyakan orang ya. Setiap kali orang mendengar orang ini mampu membaca warna, dia pasti akan semampu mungkin untuk jujur, untuk relax, untuk jujur. Ya kebanyakan orang tuh takut kan. Ya betul. Ya tapi itu kan balik dari ke masing-masing ya, masing seseorangnya. Ya mungkin kalau kita kan punya kelebihan seperti ini, ya mau gimana lagi, harus disyukuri mungkin. Iya betul. Mau gimana pun juga. Nah buat teman-teman juga, kalau yang penasaran atau ingin nanya warna diri kalian itu seperti apa, boleh nanti dihubungi ke Rizky, nanti dicatat di deskripsi. Oke, ya mungkin itu kisi-kisi atau ngobrol santai lah. Ngobrol santai Perihal
warna setiap orang, psikologi warna mungkin ya, psikologi warna setiap seseorang. Terima kasih Ki atas kesempatannya udah datang, udah bisa sharing-sharing bareng kita semuanya. Buat teman-teman juga jangan lupa like, comment, subrek, gitu pokoknya. Balik lagi nanti di segmen selanjutnya, di episode selanjutnya masih tetap di Bidik.